Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Abdul Rahman dan pada hari ini aku akan melakukan refleksi tentang epidemiologi dalam satu tag. Sebelumnya, pertanyaan pertama, apa sih itu epidemiologi? Nah, epidemiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit, mulai dari faktor penyakit itu muncul, terus juga di mana penyakit itu muncul, kapan dan seberapa lama penyakit itu muncul, dan juga siapa sih yang terkena, dari age groupnya, dari jenis kelaminnya, dan semua faktor resikonya diperhitungkan. Itu adalah epidemiologi. Nah, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa sih epidemiologi ini dibutuhkan dalam terapi okupasi? Padahal kan setelah kita lulus, kita bekerja, kan kita bakal jadi terapis, kita bakal jadi praktisioner, kita kan nggak bakal jadi peneliti. Ngapain sih belajar epidemiologi? Nah, ternyata kita itu belajar epidemiologi bukan hanya untuk meneliti, tapi juga untuk mengolah data dari suatu penyebaran penyakit. Contohnya, di suatu daerah ada suatu penyakit yang menyebar, misalnya stroke. Kita bisa melihat kira-kira kebutuhan pasien di daerah itu seperti apa, karena siapa yang terkena age groupnya. Misalnya orang-orang tua, terus kita lihat faktor resikonya. Apakah mereka mungkin suka makan makanan yang tidak sehat, atau mungkin lingkungan faktor kerjanya tidak kurang baik, dan juga kapan terjadinya, seberapa lama ini terjadi, periodenya itu seberapa lama. Dari semua itu kita bisa menyimpulkan kira-kira intervensi apa yang harus kita lakukan. Atau bahkan lebih baik lagi, kita bisa melakukan pencegahan dan juga penyuluhan edukasi di tempat-tempat sekitarnya yang belum terkena. Jadi, epidemiologi itu sangat penting di terapi okupasi. Kita belajar banyak hal dari insidensi dan juga prevalensi atau semacam penyebaran penyakit. Kita bisa untuk melihat prevalensi dan insidensi dari suatu penyebaran penyakit. Yang kedua, kita juga bisa belajar tentang treatment primer, sekunder, dan juga tersier yang sangat penting dalam ilmu kesehatan, terutama dalam mencegah dan juga untuk mengobati. Di mana disitulah kita bekerja. Dan yang terakhir dan yang paling penting, epidemiologi itu sangat banyak untuk mengajarkan aku untuk belajar cara untuk mengolah informasi, cara untuk membaca jurnal, cara untuk mensinsesis jurnal, dan juga akhirnya setelah kita paham semua itu, bahkan kita sendiri juga dapat melakukan penelitian. Kita bisa membuat penelitian yang baru berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah ada, atau kita juga bisa membuat penelitian tentang cara mensintesis semua jurnal yang sudah kita ingin ambil. Jadi epidemiologi itu sangat penting, terutama karena dalam praktisi OT kita butuh untuk melakukan evidence based practice. Dan bagaimana cara melakukan evidence based practice kalau kita tidak bisa membaca paper dan jurnal? Kita tidak bisa melihat mana jurnal yang lebih baik, mana jurnal yang kualitasnya jauh lebih baik, mana jurnal yang jelek, atau mana jurnal yang scam. Jadi epidemiologi itu sangat penting untuk dipelajari terapi okupasi. Aku sangat bersyukur telah belajar epidemiologi bersama Pak Sahid dan juga Dr. Elin, karena dari situ aku banyak belajar terutama tentang penelitian dan juga cara untuk mengolah informasi dalam meneliti, dan juga cara mengolah informasi dalam membaca suatu jurnal atau paper. Sepertinya segitu saja untuk aku hari ini. Semoga refleksi ini dapat mencapai Bapak, dan semoga Bapak puas dengan hasil yang saya berikan, karena ilmu ini akan saya bawa sampai saya lulus. Ilmu ini juga akan saya pakai jika saya sedang bekerja, dan saya sangat bersyukur sekali lagi untuk bisa mendapatkan ilmu ini dari Bapak dan Ibu dosen. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.